Biduhurin Nabi Ahmad Dhuharad dinul muayyad Biduhurin Nabi Ahmad Ya Hanana Bi Muhammad Ya Hanana Bi Muhammad Dzalikal fadlu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan dan rekanita dimanapun kalian berada, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang masyhur dari para ulama salaf, bahwa i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selamanya, dan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Anda mau jadi jutawan, mangga. Anda mau jadi miliarder, silahkan. Anda mau jadi konglomerat, boleh. Yang tidak boleh yaitu mencontoh sifatnya si Qarun. Kenapa kita tidak boleh mencontoh sifatnya si Qarun? Karena Qarun adalah orang yang kaya, tapi dia memiliki sifat yang pelit bin medit. Memang Qarun adalah saudaranya Nabi Musa alaihi salam, tapi ternyata Qarun adalah hamba harta. Dia lupa diri sampai dia lupa daratan. Ketika Qarun disuruh bayar zakat, dia nolak. Kata Qarun, orang yang bersodakoh, orang yang beramal, dan orang yang memberi zakat itu cuma bikin melarat. Bahkan pada saat Nabi Musa alaihi salam memerintahkan si Qarun untuk membayar zakat, Qarun bilang seperti ini, "Ah Qarun, maneh mah cuma pamer hungkul." Seperti itu. Si Qarun udah mah licik, picik, juga pelit. Qarun lupa bahwa di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita yang kita miliki, itu ada hak-haknya. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak masjid, ada hak majelis taklim, dan ada hak-hak yang lainnya. Tapi Qarun sudah jahat, pelit, picik, sampai terlaknat. Apa laknat dari Allah untuk Qarun? Laknat dari Allah untuk Qarun, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Qarun tenggelam ditelan oleh bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rekan dan rekanita rahimakumullah. Apakah ada di zaman sekarang Qarun yang seperti dahulu? Kata Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Borok-borok ngasih santunan sama anak yatim, borok-borok memberi bantuan sama anak yatim, malah kasar sama anak yatim, malah menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang enggan memberikan dorongan bantuan kepada fakir miskin. Karena bagi orang-orang yang mendustakan agama, ada orang yang bersedekah, ada orang yang beramal, ada orang yang berzakat,
Ada orang yang ngasih THR dianggap pamer. Sehingga itu akan menggiring opini masyarakat supaya tidak mau beramal dan tidak mau berzakat. Maka fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok orang yang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Seperti apa? Harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, punya berhektar-hektar sawah, sampai perhiasannya menyengser ke tanah, tapi di sekeliling rumahnya seperti apa? Ada gubuk yang reot, fakir miskin kelaparan, anak yatim terlantarkan. Maka mereka itulah alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dialah orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberi dorongan dan bantuan. Na'udzubillahi min dzalik. Rekan dan rekanita rahimakumullah, jangan sampai kita mencontoh sifatnya si Qorun akibat kita tidak mau beramal dan tidak mau berzakat. Marilah kita sama-sama berbenah diri, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kita gunakan sebaik mungkin kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita jadikan bulan Ramadan ini bulannya kita beramal, bulannya kita berzakat, bulannya kita menanam kebaikan. Karena kenapa? Karena zakat merupakan ibadah yang paling utama dan paling ditekankan dalam Islam. Karena ibadah zakat merupakan cermin dari praktik paling konkret seorang hamba kepada Tuhannya. Hadirin rekan dan rekanita rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berbenah diri menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Karena umat Islam yang baik, yaitu mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Puasa kita amalkan, sholat kita kerjakan, haji kita tunaikan, begitupun zakat kita laksanakan. Kita punya wadah, maka harus punya isi. Begitupun sebaliknya, yang sudah punya isi harus punya wadah. Mudah-mudahan kita semua, rekan dan rekanita dimanapun kalian berada, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, hamba Allah yang selalu beramal ibadah kepada Allah dan beramal kepada sesama manusia, supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Fid dunya jannah wa fil akhirati jannah. Itulah rekanita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.